Oke, kita udah mau mulai ya. Saya jawab dulu sebentar seorang. Oke, kita mulai. Selamat malam semuanya. Selamat hari Minggu. Ya, kita bersyukur kita bisa berkumpul bersama, bertemu dan kita akan membahas tentang supremasi Kristus. Oh, tunggu. Ini ada apa ini? Tunggu ya, tunggu. Oke. Sekali lagi saya ucapkan selamat malam, selamat datang, selamat bergabung buat teman-teman yang baru hadir, yang baru baru bisa bergabung di acara MBA ini. Satu acara yang ini dibangun untuk menjadi suatu semacam kelas pendalaman Alkitab, di mana di dalamnya kita membahas tentang doktrin-doktrin Kristus, doktrin-doktrin Kristen, Nah, ini kami MBA ini sudah berjalan sekitar 32 kali per setiap minggu malam. Dan jadi kita sudah di pertemuan ke-33. Pertemuan ke-33 dan kita membahas tentang doktrin Kristus, dan ini adalah tema terakhir dari doktrin Kristus, yaitu supremasi Kristus. Ini adalah tema yang sangat penting ketika kita membahas tentang doktrin Kristus, karena di sini adalah inti dari seluruh doktrin-doktrin Kristus, khususnya di dalam bagaimana kita menyembah Kristus, bagaimana kita meninggikan Kristus, mengapa kita melihat Kristus itu lebih utama, lebih tinggi dari atas segalanya, dan kita bisa menjawab mengapa Kristus adalah jawaban dari semuanya. Jadi supremasi Kristus adalah satu doktrin yang sungguh-sungguh penting buat kita memahami tentang bagaimana kita beriman kepada Kristus. Nah, sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Saya minta Bro Henok bimbing kita dalam doa, silakan. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Bapa yang dalam surga, terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami pada malam hari ini. Kiranya kami dapat belajar mengenai doktrin dengan benar. Tuhan juga kiranya Engkau memimpin saudara Dejan dalam menyampaikan materi ini, sehingga kami dapat mencerna dan mengerti dengan baik. Itulah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, amin. Ya, seperti biasa saya share itu ya. Tunggu. Saya share materi kita. Oke, sekali lagi saya mau beritahukan bahwa hari ini kita membahas tentang supremasi Kristus. Ini adalah tema terakhir di dalam seri Doktrin Kristus atau seri Kristologi. Dan kita sudah masuk seri Kristologi itu sekitar beberapa minggu ya, 4 tambah 3 ya. Ini ke-9 ya. Jadi saya bawa dalam 9 tema. Dan tema terakhir adalah supremasi Kristus. Oh ya, sebelum itu saya mau bawa kita dulu melihat apa yang sudah pernah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Secara singkat saya sharingkan apa yang kita sudah pelajari. Nah, kemarin kita mempelajari tentang saya nggak bahas di dalam bahasan yang semester lalu, di mana bulan terakhir semester lalu kita membahas tentang Yesus Kristus di dalam Injil Matius sampai Yohanes, kita bahas satu persatu. Saya nggak mengulang itu, tapi saya mau mengulang di bagian yang semester sekarang, yaitu membahas pertama kita awal-awal semester yang sekarang ini, semester ketiga lebih tepatnya. Jadi kita membahas tentang inkarnasi dan pelayanan Kristus. Jadi kita memberitahu, jadi di sini pentingnya apa sih kita belajar tentang inkarnasi, karena di sini adalah satu doktrin yang saya katakan di sini, kalau teman-teman bisa baca ya. Ini adalah doktrin sentral dalam Kristologi dan merupakan keunikan kekristenan. Tidak ada di antara seluruh agama membahas sesuatu yang sama dengan kekristenan, dalam hal ini inkarnasi.
Tidak ada yang namanya Allah turun menjadi manusia, tidak ada dalam konsep mereka. Nah, di dalam doktrin inkarnasi juga kita diberitahukan apa arti inkarnasi. Inkarnasi artinya adalah menjadi daging dalam daging, karena memang diambil dari kata secara harfiahnya incarne, in, dalam karne, daging. Nah, jadi Kristus itu menjadi daging. Tapi menjadi itu bukan berarti dijadikan. Dia sudah ada dulu baru dia menjadi. Dia menjadi manusia itu dia bukan dijadikan dan juga bukan diciptakan. Karena dia adalah Sang Firman yang mencipta. Jadi perlu kita bedakan antara menjadi dan dijadikan atau menjadi dan diciptakan. Karena memang dia menjadi bukan dijadikan, menjadi bukan diciptakan. Mengapa saya harus tekankan ini? Karena ini menjawab orang-orang yang terlalu menekankan Kristus adalah manusia agung. Atau dia menjadi manusia yang kemudian dia diangkat menjadi Allah. Itu salah besar. Atau dia menjadi pribadi yang, kita buatlah yang namanya Kristus. Bukan. Kristus itu sudah ada sebelum dunia dijadikan dan dia adalah Sang Firman. Nah, kemudian dia menjadi manusia. Inkarnasi Kristus juga kita pelajari juga tidak menghilangkan sifat ilahinya, apalagi natur keilahiannya. Karena memang di beberapa ayat kita baca ini, Ibrani 1, dia adalah Allah. Allah itu kekal dan tidak pernah berubah. Jadi keilahiannya itu tidak mungkin hilang. Kemudian di Yakobus, 2 Korintus, dan Mazmur dikatakan manusia itu sementara. Sedangkan Yesus itu memang dia adalah manusia 100%, tapi dia bukan menjadi manusia yang sementara dalam artiannya seperti manusia biasanya. Orang-orang kan mati tapi tidak bangkit kembali. Kristus bangkit kembali. Jadi juga di dalam presentasi Injil tentang Yesus dalam Injil Yohanes itu banyak sekali mengungkapkan keilahiannya. Jadi keilahiannya tidak hilang di dalam inkarnasi. Kemudian kalau kita membahas dalam inkarnasi, jadi ini kita sedikit mengulang ya. Inkarnasi itu hanya terjadi satu kali, dia lahir melalui perawan, dan juga dia mengambil rupa menjadi sama dengan manusia. Nah, kemudian kita juga belajar bahwa inkarnasi adalah jalan yang dipilih oleh Allah Tritunggal dan tujuannya adalah menggenapi rencana Allah, menjadi imam besar kita dan menjadi teladan. Dan juga nanti pembahasan tentang penebusan, rencana-rencana Allah dalam penebusan, dalam pendamaian. Dan mengapa kita harus inkarnasi? Karena memang tuntutan hukum Taurat, di dalam tuntutan itu harus ada korban dan kita harus ada perwakilan. Dan juga penggenapan nubuatan sebagai pengantara. Karena memang pengantara di dalam yang dikenal sebagai Mesias itu disebut keturunan. Jadi Kristus harus turun menjadi manusia karena memang sudah ditentukan mereka yang Sang Mesias yang akan menyelamatkan umat manusia itu, dia akan menjadi suatu keturunan Hawa, keturunan perempuan, Abraham, dan juga keturunan Daud. Kemudian kita membahas tentang penebusan Kristus. Bisa kelihatan ya kira-kira ya? Bisa. Oke. Penebusan Kristus kita juga membahas sedikit tentang faktanya. Beberapa fakta adalah penebusan itu juga adalah intisari dari berita Injil. Ketika kita kehilangan berita tentang penebusan dalam berita Injil kita kehilangan intisari dari berita Injil. Orang kalau lupa dengan arti dari penebusan Kristus, kita akan kehilangan makna yang sebenarnya dalam penginjilan. Nah, penebusan juga hanya dilakukan oleh Kristus terhadap umat pilihan. Ini masuk di dalam Ini masuk di dalam bagian, kalau di dalam teologi reform itu bagian tentang penebusan terbatas. Namun saya tidak membahas tentang itu. Saya hanya membahas tentang apa arti penebusan. Nah, konsep penebusan juga sudah diceritakan dalam Perjanjian Lama, bukan sesuatu yang kemudian dipikirkan. Nah, penebusan tidak akan dapat dimengerti tanpa kesadaran akan bahayanya dosa. Kalau kita tidak memahami seriusnya dosa itu, kita mungkin tidak akan menerima namanya penebusan. Dan kalau kita tidak mengerti penebusan itu, kita mungkin akan berpikir, saya percaya Kristus tanpa pertobatan itu aman-aman saja. Karena di dalam penebusan itu berbicara ketika Kristus mendamaikan kita. Jadi Kristus menebus kita itu juga artinya Kristus mendamaikan kita. Mendamaikan dengan cara apa? Dia membenarkan kita, membawa kita mengalami pembenaran. Dengan dia lahir menjadi manusia, menjadi pengantara, kemudian dia mati buat kita. Dia dengan kematiannya, dengan ketaatannya sampai mati, dengan kebenarannya itu diimpartasikan kepada kita. Jadi kita benar bukan karena kita melakukan kebenaran, tapi Kristus yang melingkupi kita. Makanya kita selalu mendengar di dalam teologi ada namanya dalam Kristus. Di dalam Kristus kita dibenarkan.
ada doktrin pembenaran yang nanti kita bahas di doktrin soteriologi atau doktrin keselamatan di, ya kalau tidak salah saya coba jadwalkan itu semester depan. Ya kalau memang masih ada, saya masih hidup, Januari, dekat-dekat Januari Februari. Nah, dan juga kita membahas bahwa penebusan Kristus itu artinya membebaskan kita. Jadi ketika Kristus menebus kita, dia membebaskan kita dari perbudakan. Jadi kalau kita mengalami namanya penebusan Kristus, kita juga mengalami yang namanya kita dilepaskan dari perbudakan. Dan maka dari itu, untuk menghargai Injil, kita tidak boleh kembali kepada perbudakan dosa lagi. Nah, ini yang seringkali terjadi di dalam orang-orang Kristen, bahwa kita menerima Injil, tapi kita mau bermain-main dengan dosa. Padahal konsep di dalam Injil itu, khususnya di dalam bagian penebusan, Kristus membebaskan kita dari dosa. Kok kita masih balik lagi ke dalam dosa? Jadi ini menjawab juga konsep tentang, wah dengan percaya saja kita diselamatkan. Bukan segampang itu. Kita memang kita percaya diselamatkan, betul kita diselamatkan. Tapi kalau kita mengalami keselamatan yang sejati, kalau kita mengalami iman yang sejati, kita akan diperbaharui di dalam pikiran kita. Kita akan diperbaharui dan kita mengerti bahwa Kristus menyelamatkan kita untuk apa? Menyelamatkan kita dari perbudakan dosa. Karena dosa upahnya adalah maut. Dosa itu memperbudak kita dan upahnya adalah maut. Maka Kristus membebaskan kita. Makanya kita diselamatkan, makanya kita berada dalam kerajaan Allah karena Kristus membebaskan kita dari dosa. Kemudian kita membahas di dalam pembagian, ini yang paling penting di dalam penebusan, bahwa penebusan artinya juga kita dibayar lunas oleh Kristus. Artinya kita ini bukan milik kita lagi. Itu yang selalu digaung-gaungkan oleh Paulus dan juga penulis-penulis yang lain. Ketika kita menerima Injil, artinya kita menerima Kristus sebagai Tuhan kita. Kristus sebagai pribadi yang harus kita taati, yang harus kita rajakan di dalam hidup kita. Orang yang menerima Injil, sepatutnya dia hidup sungguh-sungguh untuk Kristus. Itu berartinya dia menerima iman yang sejati. Kalau kita menerima Injil tapi tidak meninggalkan dosa kita, itu kita masih harus bertanya-tanya dengan iman kita sendiri. Maka kita harus sadar akan hal ini. Nah, kemudian kita membahas tentang kebangkitan Kristus. Ini sangat penting karena memang ini memberikan pengharapan buat kita. Kenapa? Karena kebangkitan Kristus itu adalah satu berita pengharapan, dan dari kebangkitan inilah seluruh penebusannya dia itu diterima. Kan kalau kita belajar di dalam perjanjian lama, korban ketika dipersembahkan itu setelah dikasih, itu bukan hanya sekedar kita kasih habis itu aman. Enggak, itu butuh diterima dulu baru kita menerima penebusan di dalam konsep perjanjian lama. Nah, penebusan Kristus itu bisa diterima ketika apa? Ketika Kristus dibangkitkan. Maka ketika Kristus dibangkitkan, itu menjadi pengharapan buat kita. Maka Paulus mengatakan, ketika Kristus tidak bangkit, seluruh pengharapan kita itu menjadi sia-sia. Seluruh iman kita itu menjadi sia-sia. Kita menjadi orang yang paling bodoh, paling malang di seluruh dunia. Karena kita berharap kepada orang yang mati. Padahal Kristus itu bangkit. Dan saya mengawali dengan pembahasan fakta-fakta bahwa Kristus itu adalah peristiwa, pembangkitan Kristus adalah peristiwa nyata. Dan itu bukan perumpamaan, itu bukan ilustrasi. Saya jelaskan itu ada kubur kosongnya, ada reaksi saksi, dan juga ada hari ibadah Kristen yang ditentukan, dan juga ada kesaksian para martir. Di mana kalau logikanya para martir itu ya, mati itu bukan mati hanya demi supaya Kristen itu dipercaya, tapi karena memang mereka tahu dengan sesadar-sadarnya mereka mati itu tidak sia-sia karena mereka berpegang kepada Kristus yang benar-benar bangkit. Makanya di dalam Injil itu ada gambaran tentang Thomas yang benar-benar meragukan kebangkitan Kristus. Bukan berarti dia seorang peragu banget ya, karena di dalam Alkitab juga dijelaskan dia orang yang berani juga. Nah, juga kebangkitan Kristus itu kebangkitan Kristus itu sudah ada di dalam perjanjian lama, sudah dijelaskan dalam Mazmur 16:10, Yesaya 53:10-12. Kemudian apa maknanya? Maknanya adalah sebagai berita kesaksian dia adalah Allah dan juga memberikan keteladanan buat kita, dan dia adalah Mesias, sekaligus juga berita pengharapan akan pembenaran kita, akan penebusan kita, akan kehidupan kekal kita. Nah, itu yang kita pelajari di dalam 3 tema di dalam semester yang baru ini. Jadi kita harus memahami ketiga-tiganya itu sebagai doktrin Kristus, sebagai bagaimana kita melihat Kristus. Nah, ini adalah doktrin yang terakhir, tema terakhir maksud saya di dalam doktrin Kristus yang saya mau bawakan, di mana kita
jadi memahami mengapa kita harus meninggikan Kristus, menyembah Kristus. Kenapa kita harus benar-benar melihat Kristus itu sebagai yang paling supreme di antara yang lain. Nah, kita akan masuk di dalam dimasuki dalam tema kita. Ini saya dari tadi baca grup, ada orang yang susah masuk ini. Mungkin jaringannya kali ya. Ya sudah, semoga dia bisa pulih jaringannya. Ya, karena memang kita kan online. Oke, di sini kelihatan nggak kira-kira? Kelihatan, Kak. Oke, kita masuk di supremasi Kristus. Jadi tadi saya jelaskan tentang inkarnasi, penebusan, kebangkitan, itu tema-tema yang sudah kita lewati 3 minggu terakhir ini kita bahas. Sama gini kita masuk di dalam supremasi Kristus. Ini satu tema, sekali lagi saya tekankan, ini adalah doktrin yang penting untuk kita mengerti mengapa kita harus meninggikan Kristus di atas segalanya. Saya memulai tentang fakta ya. Saya selalu memulai dengan fakta di dalam doktrin Kristus. Saya belakangan ini saya selalu mulai dengan fakta. Fakta ini untuk apa sih? Ini sebagai dasar kita. Supaya nanti ketika di slide berikutnya kita tidak bingung, slide-slide berikutnya kita ada pegangan. Nah, pertama kita harus mengerti apa itu supremasi Kristus. Saya ambil dari satu deskripsi dari R.C. Sproul, salah satu tokoh yang banyak juga orang-orang reform khususnya yang banyak pakai. Nah, supremasi Kristus. Supremacy of Christ atau supremasi Kristus itu di dalam bahasa kita itu merujuk kepada sesuatu atau ya kepada siapa yang paling terbesar di dalam kuasa, di dalam otoritas, dalam ranking atau dalam peringkat. Jadi dia yang adalah terbesar dalam masalah kuasa, dalam masalah otoritas, di dalam peringkat. Dan yang paling penting dan paling signifikan dan karakternya dan paling pencapaiannya itu paling ultimat. Jadi kita benar-benar melihat supremasi Kristus ini adalah pembahasan tentang Kristus yang memiliki power, otoritas, peringkat yang paling tertinggi di atas segalanya. Dan paling penting dan signifikan di dalam hidup kita. Dan dia paling ultimat. Kemudian di dalam salah satu, saya tidak tahu siapa penulisnya, tapi dia ada tulisan, ada artikel menuliskan. Dan ini cukup jadi salah satu yang saya ambil. Jadi makanya saya tulis namanya anonim. Nah, dia mengatakan, doktrin supremasi Kristus ini adalah doktrin yang sangat penting bagi kita. Dan dalam bagaimana kita menyembah Kristus. Sekali lagi, doktrin ini sangat penting buat kita ketika kita mau memahami bagaimana kita menyembah Kristus atau mengapa kita menyembah Kristus. Dan ini menegaskan bahwa Yesus adalah sepenuhnya Allah dan bukan cuma seorang manusia biasa yang lebih agung. Jadi kan ada orang-orang yang mengatakan bahwa Kristus itu adalah hanya manusia ilahi. Atau dalam artian manusia ilahi dalam pengertian itu adalah manusia yang agung, manusia yang lebih tinggi lah di antara yang lain. Atau ada yang pernah mengatakan manusia yang kemudian jadi Allah kemudian. Atau ada yang mengatakan Allah-Allah kecil begitu. Tapi benar-benar dia lebih tinggi di atas semua ciptaan. Dia bukan ciptaan, dia adalah sang pencipta. Dan di atas semua ciptaan. Dan terhadap soal keselamatan. Oke, kita lanjut. Supremasi Kristus juga banyak didasarkan atas kitab Ibrani dan Kolose. Memang paling banyak yang paling banyak kalau membahas tentang, maksud saya paling banyak adalah orang-orang banyak membahas tentang supremasi Kristus itu mengambil dari 2 kitab ini. Namun juga bukan hanya ini, tidak menutup kemungkinan juga yang lain, tapi paling banyak ini. Dan juga ada 2 ayat yang seringkali dijadikan dasar tentang supremasi Kristus, yaitu Yohanes 14 ayat 6 dan Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Mungkin satu orang masing-masing baca 2 ayat ini. 1 Yohanes 14 ayat 6. Silakan. Yohanes 14:6, kemudian yang lain Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke. Lanjut. Kisah Para Rasul 4 ya. Iya. Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun
juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dari dua bagian ini paling banyak orang pakai dua ayat ini. Tapi yang paling lebih banyak lagi itu Yohanes 14 ayat 6. Kalau kisah para rasul 4 ayat 12 itu membahas tentang terhadap keselamatan. Makanya saya katakan di kalimat berikutnya adalah keduanya tetap membagi hal supremasi Kristus itu di dalam dua hal. Pertama, atas ciptaan, jadi Kristus itu supreme di atas segala ciptaan dan juga supreme terhadap masalah keselamatan. Di atas segala namanya pemuka-pemuka agama atau yang namanya paham-paham tentang keselamatan, Kristus di atas segalanya. Jadi dua ayat ini, tapi paling banyak Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6 juga yang paling memang membagi dalam dua hal itu juga. Kalau kita memahami lebih dalam tentang Yohanes 14 ayat 6. Jadi di dua hal inilah yang akan jadi slide kedua dan slide ketiga kita. Slide kedua kita adalah membahas tentang, poin kedua kita adalah tentang bagaimana supremasi Kristus di atas ciptaan dan juga bagaimana supremasi Kristus terhadap keselamatan. Jadi dua poin besarnya yang kita akan pelajari. Pertama kita masuk di dalam supremasi Kristus terhadap ciptaan, atas ciptaan. Pertama kita belajar bahwa supremasi Kristus tadi saya sudah katakan, supremasi Kristus ini digaungkan atas dasar Yohanes 14 ayat 6. Khususnya memang menekankan bahwa dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Di mana di dalam Yohanes 14 ayat 6 ini sebenarnya salah satu dasar yang juga memberitahukan kepada kita bahwa dia itu adalah lebih supreme di atas segalanya. Supreme sebenarnya seperti apa sih? Pertama kita lihat bahwa dia dikatakan atau dia mengatakan dirinya adalah jalan. Dia adalah jalan. Nah, saya mau membawa ini di dalam konteks supremasi Kristus atas ciptaan. Nah, pada konteks ini, Kristus adalah di mana kita mengalami hidup yang berada di dalam seluruh jalan kebenaran. Jadi Kristus di dalam di dalam dirinya sebagai jalan, dia membawa kita mengalami hidup yang berada di dalam kebenaran. Dia adalah jalan, dan karena dia sendiri adalah gambar Allah yang tidak kelihatan dan yang kepadanya seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalamnya. Nah, jadi Kristus itu adalah di dalam Kolose 1 ayat 15 dan 19 dijelaskan bahwa dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan dan kepadanya seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam dia. Sebenarnya ini dua kata yang bersamaannya. Nanti di dalam Ibrani juga dijelaskan dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan juga adalah gambar wujud Allah. Jadi ini mau menekankan apa sih? Apa hubungannya dia dengan kata jalan? Nah, ketika kita memahami dia adalah jalan dan hubungannya dengan dia adalah gambar Allah, kita memahami bahwa dari dialah kita bisa memahami yang namanya kebenaran. Karena dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan dan dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Dan untuk memahami ini kita kembali kepada konsep Kejadian 1, di mana kita adalah orang yang diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Nah, untuk kita bisa memahami jalan hidup kita sebagai gambar rupa Allah, kita harus melihat kepada Kristus. Maka kita mengerti dia sebagai jalan. Karena bagaimana kita bisa memahami jalan kehidupan kita tanpa kita memahami Kristus? Itu tidak mungkin. Kita tidak mungkin bisa memahami hidup kita sebagai seorang yang gambar rupa Allah tanpa kita bisa mengalami hidup dalam Kristus. Karena Kristus adalah kepenuhan Allah. Padanya itu seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam dia, diam di dalam dia. Dan juga ditetapkan dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, atau di dalam Ibrani itu cahaya kemuliaan Allah. Dan juga di dalam dia juga ada segala harta dan hikmat dan pengetahuan ada padanya. Coba kita baca di Kolose 2 ayat 3. Silakan. Kolose 2 ayat 3. Kolose 2 ayat 3. Kolose 2 ayat 3. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Nah, jadi di dalam Kristus itu tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Jadi
apa yang ada pada dia itu kita bisa apa yang ada pada dia yang adalah hikmat dan pengetahuan. Sorry, kata-katanya agak susah. Pada dia kita mendapatkan hikmat dan pada dia kita mendapatkan pengetahuan. Nah, kalau kita memahami apa yang dikatakan oleh kitab Amsal, kita akan sangat memahami apa yang dikatakan di sini. Karena kalau di dalam kitab Amsal, kita akan banyak memahami bahwa setiap orang yang berada di dalam hikmat, itu akan aman. Banyak kalau kita baca di dalam kitab Amsal, orang yang hidup di dalam hikmat, dia akan aman. Orang yang hidup dengan tanpa hikmat, itu dia akan celaka. Itu akan banyak sekali tema-tema itu muncul di dalam kitab Amsal. Nah, maka kalau kita melihat kitab Amsal itu, kita akan memahami bahwa dia benar-benar adalah jalan buat hidup kita. Dia adalah jalan yang sanggup untuk memberikan kita rasa aman di dalam hidup kita. Ini bicara dalam hidup dulu ya, bukan bicara tentang keselamatan. Di dalam hidup kita. Di dalam hidup kita tentu mengalami banyak sekali persoalan-persoalan di dalam dunia ini. Di dalam hidup ini kita pasti mengalami realita demi realita yang mencoba untuk menjangkau hati dan pikiran kita. Yang ada dari dunia, yang ada dari kedagingan, ada dari iblis, untuk menjauhkan kita daripada hidup yang namanya gambar dan rupa Allah. Nah, jalan untuk kita bisa hidup dalam jalan kebenaran itu adalah di dalam Kristus. Karena di dalam Kristuslah diam seluruh kepenuhan Allah. Dan dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Dan di padanya segala harta hikmat dan pengetahuan. Jadi kita harus memahami bahwa dialah yang sanggup, bahwa Kristus itu adalah supreme di dalam masalah jalan, di dalam masalah hikmat, dia adalah supreme di atas segalanya. Karena di dalam dialah kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Karena orang kalau mau menjalani hidup ini, dia membutuhkan hikmat. Dan dia memiliki hikmat itu. Bahkan di dalam bagian, nanti di dalam poin kedua, dia juga disebut sebagai hikmat. Dan memang dia juga adalah sebagai kebenaran. Dia adalah kebenaran. Dia adalah sang firman yang daripadanya segala sesuatu itu ada. Segala sesuatu itu bisa hadir. Segala sesuatu itu bisa menjadi nyata di dalam dunia ini. Itu hadir karena dia. Itu kita baca di dalam mana? Yohanes 1 ayat 1-3. Silakan. Silakan Yohanes 1 ayat 1-3. Yohanes 1 ayat 1-3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, jadi ini adalah Kristus itu menyebut dirinya adalah kebenaran. Dan ini sejalan dengan kata-katanya juga, kata-kata Yohanes tentang diri Kristus, yaitu dia adalah firman. Firman yang memang ini berbeda dengan Allah Bapa ya. Jadi kita harus memahami kita punya Allah ini adalah Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Allah Putra ini adalah yang kita kenal sebagai Sang Firman. Nah, jadi Sang Firman ini yang kadang-kadang kita sebut sebagai Sang Firman yang hidup, itu adalah Kristus. Dan dia adalah pribadi Allah, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, bukan Allah kedua tapi pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Nah, jadi dia adalah Sang Firman yang daripadanya segala sesuatu itu ada. Jadi segala sesuatu itu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Jadi apa hubungannya dengan pembahasan dengan supremasi Kristus atas ciptaan? Yaitu bahwa tidak ada segala sesuatu yang ada yang namanya ciptaan itu bisa hadir tanpa izin dia. Apa yang ada pada dunia ini itu atas izin dia. Apa yang ada di dalam dunia ini itu atas kedaulatan Sang Firman. Sang Firman mengizinkan dunia ini bisa hadir di dalam eksistensinya, itu karena Sang Firman yang mengizinkan itu ada. Jadi Sang Firman, realita, segala namanya realita, itu Sang Firman yang mengizinkan itu ada.
Jadi Kristus itu melampaui dari segala sesuatu yang ada. Kalau kata nanti kita bahas di dalam Kolose, dia melampaui segala sesuatu ya, dari segala sesuatu yang ada karena dia, di dalam dia, dari dialah semua sesuatu itu ada. Dia melampaui segala sesuatu ada karena dia ada sebelum segala sesuatu itu ada, dan dia ada. Semua sesuatu yang ada, agak belibet. Semua yang ada itu juga dari dia, dan semua yang ada di dalam dia. Jadi ini beda, ini harus kita pahami ya. Kristus adalah Sang Firman. Dia itu bersama-sama dengan Allah ketika dunia ini belum jadi, dia sudah bersama-sama dengan Allah dan sudah ada sebelum dunia dijadikan. Semua ada itu karena dari dia, semua ada di dalam dia, dan semua ada juga dia sudah ada sebelum semua ini ada. Jadi 3 hal ini kita harus ingat. Mengapa dia supreme? Karena semuanya ini ada sebelum mereka ada, sebelum hal-hal yang kita kenal sebagai ciptaan-ciptaan yang hebat, ciptaan-ciptaan yang besar itu ada, Kristus sudah ada. Makanya Kristus pernah mengatakan sesuatu kepada kita di dalam Injilnya. Aku ada sebelum Abraham ada. Aku ada sebelum Musa ada. Jadi Kristus mau menegaskan kepada mereka, aku ada sebelum mereka ada. Aku lebih daripada mereka. Aku ada sebelum Daud ada. Aku lebih daripada yang namanya Daud itu. Makanya Kristus juga menyinggung. Masakan Sang Mesias itu dipanggil Tuan oleh Daud. Itu sedikit sindiran kepada mereka. Kan mereka mengatakan ya keturunan Daud, ya Mesias seolah-olah menjadi lebih rendah daripada Daud. Tentu tidak. Jadi Daud itu hanya dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan. Tapi tentu dia adalah orang pilihan Tuhan dan dia dipilih Tuhan, dan dari keturunan Daud lah kita menjadi ada. Nah, jadi itu juga mau menegaskan, ini pembahasan memang kita pernah bahas di dalam pembahasan kalau tidak salah Yesus Kristus di dalam Injil Matius kalau nggak salah atau Yohanes. Jadi kenapa sih mau menekankan dia adalah keturunan Daud? Karena memang menegaskan dia dia adalah Sang Mesias yang dijanjikan. Nah, kenapa harus ada hal-hal seperti itu? Kenapa harus dia menjadi keturunan Daud? Karena memang Allah mau memberitahukan jalan keselamatan itu pakai cara atau yang kita kenal sebagai bahasa ibu kita. Allah ketika berbicara kepada kita, ini saya sedikit singgung pada pelajaran yang dulu. Allah ketika berbicara kepada kita, dia berbicara pakai bahasa yang bisa kita mengerti. Bahasa yang bisa kita tangkap, bahasa yang bisa kita jadi keyakinan dalam diri kita. Nah, untuk kita bisa memahami Kristus adalah Sang Mesias, maka Kristus harus melalui berbagai sejarah yang ada untuk supaya kita bisa ada keyakinan teguh. Nah, dia memakai sejarah, dia memakai cara-caranya tertentu. Tentu cara-cara tertentu itu, yang saya maksud cara-cara tertentu itu peristiwa-peristiwa nyata. Peristiwa-peristiwa yang bisa kita lihat, peristiwa-peristiwa yang pernah hadir, dan peristiwa-peristiwa itu dipakai Tuhan untuk kita membuat kita memahami memahami Kristus pada kemudian hari. Ini memang agak beribet. Jadi semoga teman-teman bisa memahami. Jadi Kristus mengapa harus menjadi keturunan Daud? Ya karena memang dia supaya orang memahami jalan keselamatan itu ada pada Kristus. Nah, untuk bisa memahami jalan keselamatan ada pada Kristus, Kristus harus memberitahukan mereka tentang konsep Mesias. Nah, konsep Mesias itu harus dijelaskan dengan sepanjang sejarah dalam Perjanjian Lama. Memberitahukan dulu kepada mereka Mesias itu ciri-cirinya seperti apa. Jadi memberitahukan kita itu di dalam hal yang kita kenal sebagai nubuatan. Nubuat Kristus itu banyak. Nubuat Kristus itu ketika kita baca, kita akan terkagum. Karena kalau kita mau baca tentang nubuat Kristus, itu orang yang bisa mencapai atau bisa memenuhi syarat nubuatan Kristus itu sepersekian orang lah. Saya pernah baca ada satu orang pernah mensurvei ya. Kira-kira ada berapa posibilitas orang yang bisa memenuhi nubuatan itu? Dia membuat satu posibilitas itu hampir berapa banding berapa, pokoknya panjang sekali. Ya mungkin kalau bisa saya bahasakan mungkin 1 dibandingkan 1 triliun. Jadi
yang namanya Kristus atau Sang Mesias yang dinubuatkan, semoga teman-teman bisa memahami ya. Yang namanya Mesias itu, untuk kita tahu siapa Mesias itu kan harus pakai nubuatan-nubuatan itu supaya kita tahu, oh dia Mesias, oh dia jalan yang diberikan oleh Tuhan. Itu baiknya Tuhan loh. Tuhan kasih tahu siapa yang dia mau beri, siapa yang kepadanya kita diselamatkan. Jadi Tuhan memberitahukan kita pakai bahasa ibu dengan cara-cara seperti itu. Jadi cara-cara ya dipakai sejarah, kemudian sejarah itu terus dia memberikan nubuat kepada kita dan sebagainya. Ya nanti kita akan lebih membahas tentang itu lebih jauh. Nah jadi dia adalah Sang Firman, dia lebih dulu ada daripada segala sesuatu itu ada. Dia adalah kebenaran karena dia adalah benar-benar dia dari segala sesuatu yang namanya realitas, semuanya itu hadir dari dia. Nah, jadi dia sebut sebagai hikmat ilahi. Coba satu orang baca 1 Korintus 1 ayat 24. 1 Korintus 1 ayat 24. Sebelum baca, saya mau tegaskan, mungkin saya lupa tadi menegaskan. Ini memang salah satu doktrin yang agak sulit sekali kadang-kadang. Ya, kadang-kadang sulit sekali dalam artian ya kita kalau memahami ini memang perlu perlu pendalamannya lebih supaya kita bisa memahami kekaguman Kristus. Makanya Paulus pernah mengatakan di dalam Roma 11 ayat sebelum ayat 3:16, sekitar 30-an ke bawah. Nah, di situ kan Paulus pernah mengatakan betapa panjang dan lebarnya hikmat Tuhan sehingga kita bisa memahami. Coba saya bacakan lah. Nanti teman-teman satu orang baca ya. 1 Korintus 1 ayat 24. Jadi supremasi Kristus ini memang apa yang kemudian diringkas oleh Paulus di dalam Roma 11 ini. Coba saya akan bacakan. Paulus pernah mengatakan kata-kata seperti ini. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat. Roma 11 ayat 33 sampai 35. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Nah, itu pemahaman Paulus tentang kedalaman Kristus, tentang Kristus itu sendiri itu benar-benar dalam. Bagaimana Kristus menyelamatkan kita, bagaimana kita bisa memahami Sang Mesias, itu adalah Kristus. Kristus pakai begitu banyak hikmat di dalam hidup. Dia memang adalah sumber hikmat. Yang memang kalau kita pelajari, mungkin kalau kita tanpa anugerah Tuhan mungkin kita akan pusing mendengarnya. Tapi karena anugerah Tuhan kita bisa memahami dan jadi teguh percaya kepada Kristus. Nah, jadi silakan baca 1 Korintus 1 ayat 24. Apakah yang dipanggil orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Oke, 1 Korintus 1 ayat 24, tetapi mereka yang dipanggil ya. Jadi ini adalah menunjukkan dia adalah hikmat Allah. Dia adalah hikmat ilahi yang daripadanya lah kita mengalami satu hidup yang dijelaskan di dalam pembahasan sebelumnya tadi adalah dia adalah jalan. Jadi dia sendiri bukan hanya memberikan hikmat karena dia juga adalah sumber hikmat dan dia adalah Sang Firman. Jadi dia karena di dalam dialah kepenuhan Allah berkenan diam. Jadi kepada dia kita bisa memahami hidup itu sendiri. Bagaimana kita memahami hidup sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Kita harus melihat kepada Kristus karena dia adalah jalan, dia juga adalah kebenaran. Berikut kita juga memahami dia adalah hidup. Nah, dia adalah hidup ini memberikan kesimpulan sepertinya ya. Jadi dia dalam Kristus itu kita hidup, kita bergerak, kita itu juga ada. Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Jadi teman-teman bisa lihat ya, 3 kata-kata ini akhirnya memberikan kesimpulan dia adalah hidup. Di dalam Kristus itu kita hidup, kita bergerak, kita ada. Coba satu orang baca Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pejuang-pejuangmu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Pujaga-pujangga ya, bukan pejuang-pejuang. Oh iya.
Nah, jadi sebab ini dari kebenaran Allah juga. Oke, lanjut. Jadi kita mau memberitahukan apa sih di sini? Mau memberitahukan bahwa dari Dialah ciptaan itu bisa hadir, dan dari Dialah ciptaan itu bisa berjalan sebagaimana kehendak Tuhan. Maka kita tidak heran, dan maka kita bisa benar-benar percaya kata-kata yang mengatakan Kristus adalah jawaban. Kristus adalah jawaban dari segala persoalan hidup kita. Kristus adalah jawaban yang terutama dari seluruh hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Hal-hal yang mungkin tidak sanggup untuk kita mengerti. Hal-hal yang mungkin penuh dengan hal-hal yang namanya kekaguman-kekaguman. Itu juga ada dari Dia. Bisa ditangkap ya. Dia supreme di atas segalanya karena memang di atas segala sesuatu ada Dia. Dia supreme di atas segalanya karena di dalam Dia kita bisa hidup. Dia supreme di atas segalanya karena dari Dia kita bisa hadir. Jadi dari Dia kita hidup, dari Dia kita bergerak, dari Dia kita ada. Kita hidup, kita bisa mengalami satu kehidupan karena Dia. Dan Dia mengalami satu kehidupan beda lagi dengan kita ada, memang kita bisa hadir, eksis karena Dia. Dan juga bukan hanya hadir, kita bergerak, dan kita hidup, kita mengalami satu hidup di dalamnya, dan kita bergerak di dalamnya. Kita bergerak di dalam pengertian yang kita benar-benar menjalankan apa yang bisa kita katakan sebagai hidup yang berkenan. Kita bisa hadir, kita bisa mengalami semuanya itu ketika kita hidup di dalam Kristus. Karena sekali lagi saya katakan Dia adalah cahaya kemuliaan Allah, karena di dalam Dialah segala kepenuhan Allah berkenan diam. Ini salah satu yang kita harus pahami tentang supremasi Kristus. Mengapa Kristus itu supreme? Sekali lagi, karena di dalam Dia adalah jalan. Apa artinya jalan? Karena Dia adalah di dalam Dialah, maksudnya di dalam Dialah seluruh kepenuhan Allah berkenan hidup di dalamnya. Maka ketika kita bisa hidup di dalam Dia, kita bisa menjalani satu hidup yang namanya gambar rupa Allah yang sejati. Kemudian Dia adalah kebenaran. Dari Dialah segala sesuatu itu ada, segala sesuatu itu bisa jadi, dan segala sesuatu esensi di dalam dunia ini itu hadir dari Dia. Kita bisa hadir, esensi kita itu hadir dari Dia. Esensial tujuan hidup kita itu hadir dari Dia. Makanya kita mengenal Dia sebagai Sang Kebenaran. Dia adalah Sang Firman yang kepadanya lah kita bisa bergerak seperti maunya Tuhan. Karena Dia adalah kebenaran, dari Dialah kita bisa hadir. Jadi berharap teman-teman bisa menangkap ya. Dari segala sesuatu itu ada dari Dia. Segala sesuatu itu dalam artian bahkan esensi diri kita. Esensi dalam pengertian gini. Apa ya, atau begini, mungkin bahasanya begini. Apa yang membuat kita menjadi manusia di mata Tuhan? Apa yang membuat manusia itu disebut manusia? Itu mungkin sejujurnya itu bisa digambarkan. Apa yang membuat manusia itu disebut manusia itu hadir dari Dia. Bagaimana kita bisa menjadi manusia seperti apa yang Tuhan mau? Itu hadir dari Dia. Esensi hidup kita, tujuan hidup kita itu bagaimana kita bisa tahu? Itu dari Dia, dari Kristus. Karena Dia adalah Sang Kebenaran, Dia adalah Sang Firman. Dan di dalam Dialah kita bisa hidup. Hidup, bergerak, kita ada, kita bisa mengalami satu kehidupan, kita mengalami pergerakan dan sebagainya. Jadi dalam subpoin pertama ini kita pahami dalam konteks seperti itu. Dia hadir, kita hadir, kita bergerak, kita ada itu karena dari supremasinya. Nah, kemudian kita membahas dari kitab Ibrani. Dalam kitab Ibrani, Kristus juga dinyatakan sebagai pribadi yang terutama daripada segala ciptaan yang cukup dikagumi dalam kepercayaan kaum Yahudi. Pertama, kita lihat Ibrani 1 ayat 1-2. Silakan. Silakan. Ibrani 1 ayat 1-2. Silakan. Saya soalnya nggak bisa lihat teman-teman loh kalau di di sini. Kalau di Google Meet ya, kalau sudah share layar, yang ada cuma layar materi saya. Jadi coba satu orang silakan. Ibrani saya Ya, silakan. Ibrani 1 ayat 1-3.
Dua-dua. Pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Pasal 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Pasal Allah. 3. Pasal 3. Oh, pasal 3. Sorry. Ayat 1 Ulangi pasal 3 ayat 1. dan 5 saja. Enggak. 5 sampai 6. 1, 5, dan 6. 1, 5, dan 6 ya Pak. Oh. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Ayat 5, dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Terus 7 atau 6 ya Pak? 6. 6. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaannya dan pengharapan yang kita megahkan. Nah, jadi ini menegaskan satu hal pada kita bahwa dia itu melampaui dari para nabi-nabi. Dia melampaui dari para nabi-nabi yang bukan dipercaya kaum Yahudi aja, dipercaya pada kita. Namun memang kitab Ibrani ini memang dituliskan untuk orang-orang Yahudi, untuk menegaskan kepada mereka Kristus itu lebih supreme daripada mereka, termasuk dari para nabi-nabi yang ada di dalam perjanjian lama. Sehingga kita patut untuk mempercayai dia. Karena Kristus itu adalah seperti yang dikatakan tadi, dia adalah yang telah ditetapkan. Bukan hanya menerima segala yang ada, tapi dari dialah Allah berbicara. Dari dialah kita bisa mendapatkan kebenaran. Dari dialah kita bisa menerima juga apa yang disebut firman, apa yang disebut dengan hidup. Makanya nanti di dalam bahasan tentang keselamatan kan dikatakan nanti dia adalah hidup, dia memiliki kehidupan. Dari dialah kita mengalami kehidupan yang utuh. Jadi Kristus itu melampaui daripada para nabi-nabi yang ada di dalam perjanjian lama. Kristus melampaui daripada segala nabi-nabi, termasuk nabi yang cukup besar di antara segala, bukan cukup besar, dia nabi di antara segala nabi, yaitu Musa. Musa itu pun tetap adalah Kristus melampaui dari dia. Dan itu penulis Ibrani memberikan gambaran seperti Musa kan itu memberikan di sini kan Musa itu memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan. Tapi Kristus itu adalah sebagai kepalanya dari rumah Allah itu. Dia adalah kepala dari rumah Allah. Dia adalah kepala dari bait Allah, kepala dari gereja, dia adalah kepala dari tubuh Kristus. Dia adalah sang kepala. Ya, nanti di minggu depan kita membahas tentang tubuh Kristus. Jadi dia melampaui dari para nabi. Di Ibrani 7 dia dikatakan sebagai melampaui dari Harun. Dia melampaui dari Imam Harun. Lebih tinggi dari Imam Harun. Dia adalah imam besar kita juga. Nah juga kita melihat bahwa Kristus itu juga melampaui dari para malaikat-malaikat. Kita baca di Ibrani 1 ayat 5 sampai 14. Tidak usah dibacakan, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ibrani 1 ayat 5 sampai 14, di situ digambarkan bahwa dia itu lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Kenapa? Karena dia itu adalah anak Allah. Dia lebih tinggi dari segala malaikat-malaikat. Kenapa kita harus tegaskan tentang para malaikat? Kenapa penulis Ibrani menegaskan tentang para malaikat? Karena memang di dalam konsep mereka, para malaikat itu punya tugas, punya fungsi, punya peran yang begitu besar di dalam hidup mereka. Kalau kita bisa baca dalam perjanjian lama, banyak sekali para nabi-nabi itu, para malaikat itu cukup punya peran besar. Mereka yang bisa membinasakan, mereka yang menurunkan firman Allah, memberitahukan firman Allah maksud saya. Seperti Gabriel contohnya. Atau seperti para malaikat-malaikat yang lain. Dan jadi Kristus melampaui mereka.
Kristus melampaui daripada para nabi, Kristus melampaui dari para malaikat. Hendak menegaskan apa kepada kita? Kristus melampaui daripada orang-orang yang kita kenal sebagai orang-orang yang berperan besar di dalam menyampaikan firman, menyampaikan tentang kehendak Allah. Kristus itu adalah supreme di antara segalanya. Kristus melampaui dari para pembawa-pembawa berita firman Tuhan, baik nabi maupun para malaikat. Kristus itu lebih supreme di antaranya, karena dia adalah anak Allah, karena dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Sehingga kita harus percaya kepada dia, sehingga kita harus melihat, memandang kepada Kristus, sehingga kita harus meninggikan Kristus di antara segala para nabi. Tapi banyak sekali orang-orang kadang-kadang meninggikan Musa, lebih banyak meninggikan Musa, kurang memberitakan Kristus. Banyak orang meninggikan orang-orang kudus, tapi tidak meninggikan Kristus. Berita-berita yang disampaikan itu selalu paling banyak belajar seperti Yusuf, belajar seperti belajar seperti Abraham, belajar seperti bla 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 bla, tapi tidak menekankan kepada Kristus. Dan ini bahaya di dalam pemberitaan firman Tuhan kita. Ketika kita tidak meninggikan Kristus di dalam khotbah kita, itu patut dipertanyakan. Di dalam setiap khotbah kita tidak memberitakan, apalagi semua khotbah kita sama sekali tidak ada namanya peninggian kepada Kristus. Semuanya bicara tentang moral, belajar dari. Ya memang kemarin kita di LKA belajar refleksi dari para tokoh-tokoh Alkitab. Tapi kita selalu ingat kepada Kristus. Kemarin kan saya mengingatkan kita dalam pelajaran tentang Kain. Kain itu tidak merajakan Kristus. Kita harus belajar bahwa kita harus merajakan Kristus. Sehingga di dalam seluruh keputusan Allah, di dalam seluruh keputusannya, kita terima. Kalau nanti persembahan kita, doa kita tidak diterima oleh Tuhan, kita terima. Kita tidak tiba-tiba menjadi marah sama Tuhan. Kita tidak tiba-tiba menjadi sok-sokan seperti Kain. Dia malah bunuh Habel kan. Selain memang dia iri sama Habel, tapi dia marah sama Tuhan. Kalau teman-teman ikut ya LKA. LKA itu Lilin Kerajaan Allah, satu KTB, sebenarnya awalnya KTB untuk orang-orang MBA supaya mereka juga bisa kita isi dengan firman Tuhan tentang kehidupan Kristen. Nah LKA itu membahas tentang tokoh Alkitab, tentang Kain. Kemarin-kemarin tentang Adam dan Hawa juga ada. Jadi Kain itu kesalahannya di situ. Nah kita juga sebenarnya sama. Ini yang kemarin di dalam kami, saya juga sedikit info atau bukan promosi juga ya. Kami di dalam MBA ini ada namanya persekutuan doa. Nah, persekutuan doa itu saya batasi orangnya. Saya tidak mau jadi buka umum. Saya hanya mau orang-orang yang benar-benar punya hati untuk berdoa syafaat. Kami setiap hari Senin dan sampai hari Rabu, kami setiap malam jam 8 malam itu kami membuat persekutuan doa. Itu titik berat kami berdoa, memang benar-benar berdoa syafaat. Baca Mazmur, berdoa syafaat. Kalau teman-teman ada di antara teman-teman yang benar-benar niat mau ikut persekutuan doa, itu benar-benar komit, konsisten untuk ikut. Karena kami memang berganti-gantian. Doanya juga memang harus komit untuk ikut persekutuan doa. Nah di persekutuan doa itu juga saya tekankan kemarin, ini yang saya juga mau ingatkan juga buat teman-teman yang ikut dalam persekutuan doa. Bahwa ada pesan Tuhan di dalam minggu ini, seolah-olah Tuhan memberikan pesan. Saya bukan penganut orang-orang yang selalu berkata di dalam gereja, yes Tuhan berbicara kepada engkau, atau Tuhan mau berbicara, itu ayah Allah anakku, kan ada kan kalau orang beberapa aliran kan menekankan tentang Allah, ya pokoknya ada nubuatan terus ada orang bicara seolah-olah dirasuki pribadi Allah kan, ada yang demikian. Tapi saya bukan demikian, tapi memang saya menyampaikan ini dalam artian ya ada kepekaan tertentu, kepekaan bahwa Tuhan mau menyampaikan sesuatu kepada kita melalui dua tema kita di dalam minggu ini. LKA membahas tentang Kain dan juga MBA membahas tentang supremasi Kristus untuk menekankan kepada kita apa? Menekankan kepada hidup atau mantapkan hati kita untuk merajakan Kristus. Mantapkan hati kita untuk meninggikan Kristus. Banyak orang yang sudah mulai kehilangan hati menyembah kepada Kristus. Banyak orang sudah terlalu kagum dengan seluruh teologi tapi tidak kagum kepada Kristus. Banyak orang kagum kepada seluruh doktrin tapi juga tidak kagum kepada Kristus. Dan itu permasalahan berat sekali. Orang kagum dengan seluruh doktrin-doktrin yang ada tapi dia tidak kagum sama Kristus, itu berbahaya. Dia menyembah pada doktrin itu bukan menyembah pada Kristus. Itu masalah. Itu masalah. Kita menyembah pada pribadi Kristus. Karena dia melampaui dari segalanya. Kita harus melihat kepada Kristus. Kita harus belajar dari firman Tuhan.
Bukan hanya belajar dari buku-buku teologi saja ya teman-teman. Orang kan kadang-kadang orang hanya baca buku-buku teologi, kagum dengan contohnya R.C. Sproul tadi saya sudah sebutkan, kagum dengan yang namanya Herman Bavinck. Saya baca ini, saya pakai tokoh-tokoh reform ya. Kita kagum dengan Louis Berkhof. Kagum dengan, ini bukan tokoh reform tapi dia memang banyak dipakai orang-orang reform ya. John Piper. Atau kita kagum sama Stephen Tong. Tapi kita tidak kagum sama Kristus. Kita lebih banyak baca buku-buku mereka, tiba-tiba kita nggak baca Alkitab. Itu masalah. Itu masalah dalam hidup rohanian kita. Kita tidak melihat dari Alkitab juga. Itu masalah dalam hidup kita. Maka ini jadi pesan buat kita. Mari kita belajar firman Tuhan juga. Dan juga kita pelajari firman Tuhan. Alkitab, kita pelajari Alkitab. Kita baca Alkitab. Jangan terlena dengan buku-buku teologi, kita nggak baca langsung dari Alkitab. Dari sumber, dari buku-buku teologi itu. Oke, lanjut. Jadi kita membahas dari ini, jadi dia melampaui para nabi, dia juga melampaui para malaikat, dan juga dia melampaui dari seluruh manusia. Tadi saya sudah jelaskan tadi ya sedikit, bahwa dia melampaui dari segala manusia-manusia disebut sebagai gambar rupa Allah. Oke, kita masuk di dalam Kolose. Nah, pada Kolose 1 ayat 15-17, coba satu orang baca. Kristus dinyatakan sebagai yang terutama atas segala ciptaan. Silakan. Kolose 1 ayat 15-17. Bro Henok mungkin? Kolose 1. Kolose 1 ayat 15-17. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik siksana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Nah, itu menekankan bahwa Kristus itu terutama, dia adalah yang supreme di atas segala ciptaan karena dia adalah pertama. Kita baca di ayat 16 tadi, karena dia adalah pencipta dari segala sesuatu. Karena di dalam dialah kita telah diciptakan. Segala sesuatu itu diciptakan dari dia. Jadi dia adalah pencipta segala sesuatu. Nah juga dia adalah pemerintah dari segala sesuatu. Dia di atas dari para pemerintah-pemerintah, dia ada di atas segala singgasana, dia adalah penguasa. Makanya tidak heran dia disebut dengan sang hikmat. Karena kalau kita membaca di dalam Amsal, saya lupa baca Amsal mana ya. Coba satu orang baca Amsal, sorry saya cari dulu. Amsal, mana ayatnya? Amsal 8 ayat 15-16, silakan. Amsal 8 ayat 15-16. Karena aku para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Nah jadi ini menekankan bahwa betapa pentingnya hikmat. Hikmat itu membawa para raja bisa memerintah, para pembesar menetapkan keadilan, para pembesar berkuasa, dan para bangsawan dan semua hakim di bumi. Dan bicara tentang hikmat, siapa hikmat itu? Dia adalah Kristus, dia adalah sang hikmat, dia adalah sumber hikmat juga. Dia memberikan hikmat kepada kita dan sebagainya. Jadi Kristus itu supreme di antara segala sesuatu. Dia supreme bahkan di antara segala pemerintah. Sehingga hidup kita itu kalau tidak meninggikan Kristus, kita terlalu meninggikan pemerintah atau meninggikan idol-idol kita, idol-idol kita. Saya bukan berarti mengatakan kita tidak boleh bukan berarti mau melawan pemerintah atau gimana ya. Tapi kalau kita terlanjur untuk meninggikan yang lain dibandingkan Kristus, kita akan kehilangan hidup rohani kita yang berkenan di hati Tuhan. Kan banyak ya orang-orang datang ke gereja, dia nggak mau menyanyi. Dia nggak menyanyi untuk Tuhan kadang-kadang. Nah, itu bukti orang-orang yang kadang-kadang tidak mau meninggikan Kristus. Tidak mau berusaha memuji Kristus pun nggak.
Tapi kalau sudah ketemu orang yang dia kagumi, dia hebat sekali. Contohnya ini banyak sekali terjadi di kalangan reformnya. Pak Stephen Tong hebat sekali. Pak Stephen Tong pokoknya paling, seolah-olah mau katakan Pak Stephen Tong itu supreme lah. Itu hampir terjadi loh. Hampir terjadi. Bukan hampir terjadi, banyak terjadi ya. Orang-orang lalu meninggikan Pak Stephen Tong, tapi lupa meninggikan Kristus. Disuruh nyanyi nggak mau. Nggak apa-apa lah. Nyanyi bosen. Cuma kalau dibilang, kalau diskusi tentang Pak Stephen Tong atau diskusi tentang teolog-teolog yang lain, mantap jiwa ya. Benar-benar sungguh-sungguh. Atau kita memuji siapa begitu, kita sungguh-sungguh ceritain. Atau kalau kita orang-orang yang suka main bola, kita meninggikan idola-idola kita di pemain-pemain sepak bola. Atau kalau kita pemain catur, saya termasuk juga pemain catur, saya mengidolakan. Contohnya saya mengidolakan Garry Kasparov. Dia hebat loh, dia juara bertahun-tahun. Atau sekarang namanya Magnus Carlsen, hebat sekali dia dan sebagainya. Tapi kalau kita datang ke gereja, hilangan itu. Banyak yang hilang orang-orang untuk memuji. Banyak orang-orang kalau memuji Kristus itu macam apa gimana. Dan juga di dalam perjamuan kudus. Kita bagaimana memandang perjamuan? Ada orang-orang kalau memandang perjamuan, bosenin, atau kadang-kadang merendahkan, ini makan-makan nih. Tapi lupa meninggikan Kristus di sana. Padahal kan esensi daripada perjamuan kudus itu, salah satunya adalah kita mengingat Kristus. Mengingat pengorbanan Kristus. Dan kita kagum terhadapnya. Tapi kita kehilangan itu kadang-kadang, ya kan? Kalau perjamuan kudus kan kita ingat roti dan anggurnya. Kita makan-makan dan minum-minum nih. Atau ada kadang-kadang, perjamuan kudus. Lama ini ibadah ini. Lamban lagi ini. Itu yang dipikiran. Lupa untuk meninggikan Kristus. Lupa untuk memuji Kristus. Lupa melihat Kristus itu dari atas segala sesuatu. Saya sering mengatakan kepada beberapa orang, kamu sangat kagum ya sama orang tuamu. Tapi kamu tahu nggak siapa yang menciptakan orang tuamu? Kamu kagum ya sama pacar kamu. Kamu tahu nggak siapa yang menciptakan pacarmu? Kamu kagum sama arsitektur. Kemarin saya sempat posting di Facebook saya tentang ada satu gambar jembatan bagus sekali. Saya bilang, tahukah kamu jembatan yang mencipta, otak dari orang yang mencipta jembatan ini adalah Tuhan yang kadang-kadang katakan tidak kepada kita. Kan kita ya kadang-kadang kita kalau sayang sama orang, ini anehnya di dalam hidup kita ya, kalau kita sayang sama orang kita pasti nggak apapun kesalahannya dia, kita mungkin akan toleransi. Tapi kalau sama Tuhan, karena kita sudah kehilangan hidup yang mengagumi Kristus, mengagumi seluruh keindahan dari Kristus, mengagumi kehebatan Kristus, dan betapa Kristus melampaui dari semua-muanya ini. Bahwa semua yang namanya kekaguman itu hadir, itu dari dia. Kita lupa akan hal itu. Apapun yang Kristus lakukan pada kita, kita marah. Ketika Tuhan tidak menjawab doa kita, kita marah. Ketika Tuhan tidak memberikan apa yang kita inginkan, atau Tuhan mencabut apa sesuatu yang kita inginkan. Saya pernah cerita di LKA, saya pernah marah karena saya dicabut dari pelayanan di GRI Buaran. Tapi Tuhan tegur dengan cara tertentu. Puji Tuhan ya, saya selalu pernah berdoa. Ini juga saya mau sedikit sharing. Jadi saya selalu berdoa, Tuhan kalau saya ada kejahatan yang saya lakukan sama Engkau, tolong supaya saya tahu, tolong murnikan hati saya supaya saya mengerti, saya hidup di dalam kebenaran-Mu. Tuhan selalu jawab doa itu. Dan Tuhan pernah jawab satu persoalan dalam hidup saya ketika saya marah, ketika sesuatu itu dicabut dari saya. Pelayanan, ini bicara pelayanan. Orang hamba Tuhan bisa loh mengidolakan pelayanan. Saya termasuk orang yang pernah jatuh di dalam mengidolakan pelayanan. Saya pernah demikian. Nah, saya mengidolakan pelayanan. Kok Garry di pelayanan ini kok saya dicabut? Katanya saya mau diterusin. Tapi Tuhan mengatakan di dalam buku Voices from the Past. Nanti saya sedikit tunjukin bukunya. Voices from the Past. Ada satu kalimat di dalam, entah itu renungan tanggal berapa, tapi itu bulan Januari. Karena saya bulan Januari saya dicabut. Nah, bulan Januari itu pernah ada kata-kata begini. Ya, teman-teman coba perhatikan. Di dalam hal menghentikan pekerjaan pun, kalau itu pekerjaan Tuhan pun, kalau itu memuliakan Tuhan, lakukan. Sekali lagi saya katakan. Dalam hal menghentikan pekerjaan pun, pekerjaan Tuhan pun, kalau itu demi kemuliaan Tuhan, lakukan.
Itu kalau teman-teman dengar itu, wah begitu ya. Kaget kita ya pasti ya. Tuhan kalau minta itu, kalau Tuhan yang minta itu untuk kita untuk dilepas, ya lepas. Kalau itu untuk memuliakan Tuhan. Kalau Tuhan mau itu kita lepas, lepas. Tapi kita kalau sudah kehilangan sesuatu, aduh Tuhan kok gini sih Tuhan, kok Tuhan jahat sekali sama saya, kok Tuhan jadikan saya seperti ini. Apapun semua yang salah dalam hidup kita, kita pasti salahkan Tuhan. Karena kita kehilangan supremasi Kristus dalam hati kita. Kita kehilangan kekaguman kita kepada Kristus. Makanya dari tadi saya tekankan terus bahwa dia adalah dari segala sesuatu itu ada dari dia. Segala sesuatu hidup dari dia. Segala sesuatu itu bergerak dari dia. Mau menekankan apa? Apa yang kita lihat dengan kekaguman kita itu hadir dari dia. Mengerti maksudnya ya? Orang pintar dengan teknik-teknik sepak bolanya, teknik-teknik bolanya, atau pintar dengan caturnya, atau pintar menggambar, atau pintar dengan hal-hal yang kita kagumi itu. Semuanya itu hadir dari dia. Dia melampaui dari mereka, dan dari dialah justru hadir hal-hal seperti itu. Kita lupa dengan segala kekaguman-kekaguman itu. Sampai kita, dan seluruh kebaikan yang kita terima, kasih-kasih yang kita terima, segala kemurahan yang kita terima, itu dari Allah loh semuanya. Makanya Alkitab pernah menekankan di dalam, saya lupa bagian mana, ayat mana maksud saya. Dia mengatakan, ada tertulis mengatakan begini, segala yang baik, segala anugerah dan pemberian yang baik itu berasal dari Dia, Bapa dari segala terang, dari Allah maksudnya di situ. Orang ya kalau sudah kehilangan semuanya itu, pokoknya dia akan kehilangan hidup memuliakan Tuhan. Karena apa? Karena dia tidak melihat seluruh kebaikan, dia tidak melihat segala keindahan itu dari Tuhan. Dia hanya melihat kepada, oh iya orang itu baik, oh iya orang itu cinta sama saya. Lupa dengan apa yang Allah, lupa bahwa segala kebaikan itu dari dia. Karena lupa supremasi Kristus dalam hidup. Dalam semuanya itu ada. Karena semuanya itu ada dari Kristus. Itu lupa. Makanya saya tekankan terus ya. Kristus itu supreme di antara segalanya. Jadi itu, dalam slide kedua ini saya berharap teman-teman bisa menangkap pesan-pesannya ya. Mari kita rajakan Kristus. Mari kita ingat bahwa seluruh kebaikan-kebaikan yang kita terima itu dari Kristus. Dari Allah. Dan seluruh kekerenan, kekaguman itu dari Allah. Maka jangan lupa untuk puji Dia. Makanya di dalam salah satu poin itu penting sekali kita tekan bukan di sana. Ada salah satu bahan saya, ada satu orang mengatakan, saya lupa namanya siapa. Dia nggak menulis namanya soalnya. Ada orang-orang, saya baca beberapa artikel itu ada yang nggak tulis namanya. Dia pernah mengatakan kata-kata seperti ini. Supremasi Kristus itu menjadikan kita memahami ketika kita memahami supremasi Kristus, kita memiliki pandangan yang lebih akurat tentang Dia, sehingga kita lebih memahami kedalaman kasih-Nya, dan kita lebih mampu menerima dan menanggapi kasih-Nya. Sekali lagi, supremasi Kristus itu memberikan kita pemahaman yang lebih akurat tentang Dia, sehingga kita memahami kedalaman kasih-Nya, dan kita lebih mampu menerima dan menanggapi kasih-Nya, dan kita dibawa kepada puji-pujian yang sungguh-sungguh kepada Dia. Maka di dalam salah satu implikasi kita di dalam supremasi Kristus atau ciptaan, yaitu kalau kita sudah kehilangan hidup yang memuji, hidup yang mengagumi, hidup yang sungguh-sungguh melihat segala sesuatu itu baik adanya, dan tidak marah-marah terhadap segala sesuatu yang buruk terjadi pada kita. Kalau itu sampai tidak ada dalam hidup kita, itu berarti kita sudah kehilangan supremasi Kristus dalam pikiran kita. Kita sudah melupakan bahwa Kristus itu lebih supreme di antara segala sesuatu. Dia lebih supreme di antara segala sesuatu yang namanya indah, yang namanya kekaguman. Kita telah mengidolakan keindahan-keindahan. Kita telah menyembah estetika, bukan menyembah Tuhan. Kita lebih menyembah seni daripada menyembah Tuhan. Padahal seni itu dibuat supaya kita bisa mengagumi Tuhan juga. Bukan hanya mengagumi estetikanya sendiri, tapi mengagumi Tuhan. Bisa ditangkap ya teman-teman. Jadi kita jangan sampai kehilangan penyembahan kita kepada Kristus. Cuma karena kita lupa bahwa kekaguman itu karena Kristus. Segala alam yang indah yang ada pada sekitar kita. Kalau teman-teman tinggal di Toraja atau di mana ya? Kalau di Manado kan ada Bukit Kasih, atau di Papua kan ada pemandangan-pemandangan indah ya kan.
Ya kita jangan terpaku dengan konsep, oh ya, daerah saya bagus ya, tapi lupa siapa penciptanya. Maka sekali lagi saya tekankan di dalam bagian ini, mari kita belajar untuk melihat kepada Kristus. Segala yang indah, segala yang baik, segala yang murni, segala yang segala yang namanya kekaguman, hal-hal yang mengagumkan, itu berasal dari Dia. Dari Dia itu segala sesuatu itu hidup, bergerak, dan kita ada. Itu poin pertama atau slide kedua kita. Slide ketiga kita membahas supremasi Kristus terhadap keselamatan. Nah, supremasi Kristus terhadap keselamatan banyak digaungkan dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dan Yohanes 14 ayat 6. Dan tadi kita sudah bahas ya. Jadi saya mau membawa kita lagi tentang jalan dan kebenaran dan hidup di dalam konteks keselamatan. Di mana Kristus itu adalah jalan. Kristus adalah jalan, artinya apa? Kristus adalah jalan, artinya adalah dia satu-satunya juru selamat yang membawa kita ke dalam kerajaan Allah. Coba sekali lagi satu orang baca Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi di sini menegaskan kepada kita, tidak ada satupun orang yang bisa menyelamatkan kita selain Kristus. Tidak ada nama lain yang diberikan selain Kristus. Ini mirip dengan kata-kata tadi saya katakan. Betapa pentingnya kita memahami, betapa utamanya Kristus itu. Di mana Kristus itu benar-benar sampai diberitahukan tentang nubuat-nubuatnya untuk menegaskan siapa yang Tuhan pilih. Tuhan baik, saking baiknya itu ya. Loh, Tuhan saking baiknya Tuhan memberikan clue buat kita, siapa yang harus kita percayai. Nah, sekarang sudah banyak orang-orang mengatakan saya bisa menyelamatkan kamu masuk surga. Tapi betapa baiknya Tuhan membuat yang namanya para penulis-penulis Alkitab, membuat tokoh-tokoh dalam perjanjian lama, menciptakan mereka. Bukan hanya sekedar memberikan pelajaran teladan buat kita, tapi mempersiapkan kita memahami tentang Kristus suatu kelak nanti. Jadi tidak heran ada kata-kata seperti ini. Perjanjian lama adalah bayang-bayang dari perjanjian baru. Kalau kita mau memahami perjanjian baru, kita tidak boleh lupa dengan perjanjian lama. Jadi kisah-kisah dalam perjanjian lama itu benar-benar bukan hanya sekedar belajar tentang moralitas di dalamnya. Tapi belajar tentang Kristus. Tentang jalan keselamatan yang Tuhan mau berikan kepada kita. Jadi kalau kita kehilangan konsep jalan keselamatan dalam perjanjian lama, kita kehilangan satu hal yang indah dalam Alkitab. Hal yang indah dalam Alkitab di dalam perjanjian lama. Orang kan kalau baca perjanjian lama kan udah mulai bosan karena hilang itu. Hilang keindahan dari keselamatan Tuhan, dari kasih Allah di dalam perjanjian lama itu. Untuk mengingatkan atau menegaskan kembali nanti di perjanjian baru. Siapa yang dijelaskan di dalam perjanjian lama. Siapa yang dinubuatkan di perjanjian lama. Siapa yang telah dijanjikan oleh Allah pada perjanjian lama. Jadi kalau kehilangan itu, makanya dari tadi saya berharap sekali kita selalu kalau belajar tentang supremasi Kristus itu kita menaikkan mengupgrade hidup yang menyembah kepada Tuhan. Kalau kita kehilangan konsep tentang supremasi Kristus, kita akan tidak upgrade. Kita akan mengalami hidup yang bosan terhadap segala sesuatu. Apa-apa bosan, apa-apa semua yang salah itu jadi masalah buat kita. Orang akan cenderung stres lama-lama. Jadi gila. Karena kehilangan supremasi Kristus. Kehilangan keindahan yang terjadi di dalam dunia ini. Kehilangan kasih Allah yang terjadi di balik setiap hal-hal buruk yang terjadi belakangan dalam hidup kita. Sekali lagi saya katakan, kalau kita kehilangan supremasi Kristus, kita akan kehilangan satu keindahan di tengah-tengah mungkin hidup kita yang sedang buruk belakangan. Maka mari kita belajar lebih sungguh-sungguh tentang Kristus yang supreme di antara segalanya. Nah, kemudian kita belajar bahwa Kristus juga adalah kebenaran. Apa artinya kebenaran? Karena dia adalah anak Allah. Dia adalah kebenaran dan dia adalah, jadi ini kita pahami dia adalah kebenaran itu dalam konteks atau konsep kebangkitan. Kenapa sih Kristus harus bangkit pada hari ketiga? Coba satu orang kira-kira jawab apa yang sudah dipelajari di kebangkitan kemarin. Saya mau ngetes kira-kira kemarin minggu lalu ada yang mau paham nggak? Saya boleh pakai. Ya, silakan. Kenapa Kristus harus bangkit pada hari ketiga? Karena pada saat itu terjadi kedinginan iman pada saat itu dan banyak kekristenan sudah menjadi dingin pada saat itu dan
kemudian Tuhan harus menyatakan kemuliaannya, ya. Dan jikalau tidak, maka tidak genaplah yang namanya keselamatan itu, Pak, jadinya juga seperti itu. Dan kemuliaan Tuhan tidak dinyatakan kalau Tuhan tidak bangkit. Pasti banyak orang juga di satu sisi bertanya-tanya, kenapa ini bisa seperti ini, seperti apa. Begitu sih Pak kira-kira dari saya. Ya, penjelasannya benar sih, cuman untuk jawaban yang saya cari enggak. Oke, tapi terima kasih sudah mencoba menjawab. Ada lagi kira-kira yang kemarin ikut, kira-kira ada nggak yang memberi jawab? Nggak ada. Kemarin saya jelaskan di dalam kebangkitan. Saya jadi urut terus tuh. Saya selalu tegaskan. Kita harus ingat belajar dari fakta dasar yang saya sudah ungkapkan di slide pertama, baru nanti kita masuk slide kedua, slide ketiga. Untuk menegaskan kepada kita satu hal. Kristus itu benar. Untuk membuktikan Kristus itu benar, dia memberitahukan segala cerita-cerita tentang dia, termasuk kenapa dia memberitahukan tentang kematian dan kebangkitannya, untuk mengemukakan dia adalah anak Allah. Dia sudah mengerti apa yang akan terjadi di masa mendatang, karena dia adalah Allah juga. Dia juga sudah sering memberitahukan dia dengan Bapa itu satu. Untuk menegaskan dia dengan Bapa itu satu, dia juga memberitahukan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Karena Allah Maha tahu. Dan dan dia mengatakan dengan 3 hari rombak bait suci ini dalam 3 hari aku akan bangunnya. Itu sebenarnya suatu perumpamaan dari dia. Nanti dia akan bangkit pada hari ketiga. Nah, dengan dia bangkit pada hari ketiga, dia memberitahukan kepada semua orang, semua perkataannya itu benar. Termasuk dia adalah anak Allah. Ketika dia bangkit pada hari ketiga dan dia sudah beritahukan dia bangkit pada hari ketiga, ya dia adalah benar. Jadi itu jawabannya. Kenapa dia harus bangkit pada hari ketiga? Karena memang dia sudah tak kasih tahu dia akan bangkit pada hari ketiga. Bukan hanya itu, dia mau menegaskan kepada orang lain siapa dia. Dia tidak tiba-tiba pergi makanya dia tidak tiba-tiba bangkit pada hari pertama. Kenapa dia tidak mau bangkit pada hari kedua? Ya dia mau menegaskan siapa dia. Memberitakan kesaksian tentang dia. Bagi Mesias, untuk menunjukkan siapa Mesias yang telah dipilih Allah itu dan keilahiannya dia. Itu artinya dia adalah kebenaran dan dia juga adalah anak Allah, dia yang terbukti melalui kebangkitannya dan menunjukkan bahwa dia adalah kebenaran, bahkan kebangkitan dan hidup. Jadi seperti itu. Kemudian dia adalah hidup. Hanya Kristus yang dapat membawa kita kepada hidup yang melimpah. Yohanes 10 ayat 10. Kita sudah mau selesai ya teman-teman. Yohanes 10 ayat 10. Silakan. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Nah, ini juga memberitahukan kita dan juga memberikan kekaguman sama kita, sama Kristus. Kita ya kadang-kadang kalau sudah cinta sama duniawi, cinta dengan hal-hal dunia, kita lupa sama Tuhan. Ya, kita akan jadi orang yang marah-marah sama Tuhan. Lupa bahwa apa yang Kristus berikan itu lebih daripada apa yang diberikan dunia. Dan kita lupa bahwa dunia itu sedang membinasakan kita. Ini selalu saya katakan supaya jadi aplikasi kita. Kenapa kita harus belajar supremasi Kristus? Supaya kita mengupgrade hidup yang menyembah kepada Tuhan. Mengupgrade hati yang menyembah kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak melihat supremasi Kristus, mungkin kita akan menjadi orang yang biasa-biasa. Orang yang tidak melihat kekaguman. Kita tidak mengalami kekaguman demi kekaguman kepada Tuhan. Puji-pujian kita akan jadi hambar lama-lama. Karena kita tidak menganggap Tuhan itu mengagumkan. Padahal Tuhan sangat mengagumkan. Kita kadang-kadang semakin kagum dengan, saya contohnya, saya penyuka film, saya penyuka saya penyuka anime maksud saya. Saya penyuka anime tapi bukan hanya animenya aja, saya lebih suka dengan opening-openingnya. Kita kalau sudah datang opening baru, anime baru, kita kagum kan, semakin kagum. Semakin suka kan, semakin mau cari tahu.
Kalau kita orang yang cuma suka anime, kita begitu. Atau kita orang yang suka dengan Korea. Semakin kita suka, kita pasti akan semakin suka, akan semakin kagum, kita pasti akan semakin cari tahu, semakin mau mendengar. Kenapa itu tidak kita berikan sama Tuhan? Kenapa kita tidak semakin mengagumi Tuhan? Karena kita tidak melihat kekaguman Kristus pada Tuhan. Betapa Tuhan lebih daripada mereka. Kita mungkin lupa dengan siapa yang menciptakan mereka. Siapa yang bisa membuat suatu hal yang mengagumkan itu? Kita tidak melihat kepada Dia yang mengagumkan itu. Oke, kita lanjut. Nah, dalam kitab Kolose juga Kristus cukup banyak ditekankan supremasinya dalam hal keselamatan. Jadi Kristus itu dia dalam konteks keselamatan dia memberikan hidup yang melimpah dibandingkan orang-orang yang lain. Dia memberikan keselamatan juga. Dan juga di dalam konteks Kolose Kristus juga memberikan kita pendamaian. Makanya di dalam Kolose 1 ayat 20 saya bacakan saja. Kolose 1 ayat 20. Balik lagi dia. Kolose 1 Kolose 1 ayat 20 sampai 22 kan kita dikasih tahu bahwa Dia itu mendamaikan kita. Mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya juga. Dan juga Dia mendamaikan kita di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Membawa kita mengalami satu kita dikuduskan, dan kita dibenarkan oleh Tuhan. Makanya saya katakan Dia adalah Raja Damai. Kemudian Dia adalah Sang Penebus. Kita mengalami penebusan. Kita mengalami pengampunan. Kita mengalami pengampunan dari Allah. Makanya di ayat 13-14 itu kita dikatakan kita telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Kemudian di dalam 3:11 itu kita ditekankan kita mengalami satu recreation. Artinya kita mengalami satu penciptaan ulang, atau dalam artian ya kita dibawa kembali kepada jalan yang sejati, di mana mengalami satu natur yang seharusnya. Di mana kan kalau sebelumnya kan kalau kita memahami empat status manusia, ini 4 status manusia kan sebelum manusia jatuh dalam dosa itu manusia bisa tidak berdosa, tapi bisa berdosa. Tapi manusia ketika jatuh dalam dosa tidak bisa tidak berdosa. Tidak mungkin tidak berdosa. Status ketiga, ketika manusia ditebus oleh Kristus, dia bisa tidak berdosa. Dia bisa tidak berdosa. Jadi yang pertama bisa berdosa, yang kedua tidak mungkin tidak berdosa, ketiga bisa tidak berdosa, keempat tidak mungkin berdosa. Nah, kita mengalami ketiga dan keempat ketika kita ditebus oleh Kristus. Kita bisa mengalami hal-hal demikian. Nah, dalam kitab Ibrani juga, Kristus juga diperkenalkan melampaui segala sistem perjanjian lama. Melampaui apa? Melampaui sistem korban. Ibrani 7 ayat 26. Nanti satu orang baca Ibrani 8 ayat 6. Saya bacakan Ibrani 7 ayat 26. Saya mempercepat karena waktu. Ibrani 7 ayat 26. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Jadi dia melampaui dari segala korban yang ada. Dia adalah imam besar tertinggi kita. Dan dengan dari situlah dia bisa sanggup, dan korbannya itu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan sebagainya. Dan juga dia, ini ayat 25. Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna melalui korbannya. Dan 27, yang melampauinya dalam hal apa juga? Melampaui dari, kalau orang kan biasanya kalau mempersembahkan korban untuk penebusan dosa, dia memberikan kadang-kadang setiap hari. Tapi kalau Kristus sekali untuk selamanya, itu dia melampaui dari sistem korban itu. Kemudian Ibrani 8 ayat 6. Tetapi sekarang ia telah mendapat sesuatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Jadi dia benar-benar jadi pengantara, dia pengantara kita yang pasti dan efektif dalam pelayanannya. Yaitu dalam masalah sebagai pengantara, sebagai imam besar, dia melampaui daripada imam besar yang lainnya. Maka dari sini kita perlu sekali selalu mengingat kepada Kristus, memandang kepada kekaguman, kepada supremasi Kristus atas segala sesuatu. Kita kagum dengan korban-korban dan kita bisa diselamatkan. Kita bersyukur ketika kita ada imam yang menyelamatkan kita, membawa korban kita.
Kita kagum kepada orang-orang yang menolong kita. Kita kagum kepada orang-orang yang bisa mendamaikan kita. Tapi kita kagum sama mereka, tapi kita juga jangan lupa Kristus melampaui mereka. Kristus bakal mendamaikan kita dengan Allah. Kita didamaikan dan kita ditebus juga. Kita mengalami recreation, mengalami satu hidup yang baru. Dan kemudian kita juga menerima keselamatan yang satu kali untuk selamanya, tidak mungkin hilang. Dan kemudian kita juga mendapatkan pengantara. Dia adalah imam besar yang juga turut berdoa buat kita. Sehingga kita semakin patutnya mengagumi Kristus. Kita harus mengagumi Dia sepanjang waktu. Berikut kita akan mempelajari tentang tubuh Kristus. Kita sudah mengetahui bahwa Dia adalah kepala gereja, kepala dari tubuh Kristus. Apa artinya makna sebagai tubuh Kristus kita akan pelajari. Dari LK kita akan mempelajari tokoh Habel. Banyak orang mengenal dia sebagai orang benar. Apa yang dihidupi oleh Abel itu? Mengapa dia disebut orang benar? Dan terakhir, ke depan kita juga mempelajari tema-tema yang lain tentang doktrin gereja. Jadi teman-teman kalau berkenan hadir, teman-teman setiap hari Minggu bisa siapkan waktu jam 7 malam kita belajar firman Tuhan. Ya mungkin hari ini saya cukup terlalu banyak karena memang tadi saya cukup awali tiga tema sebelumnya ya. Jadi ini harusnya mungkin lebih awal, lebih jam 8 biasanya kami selesai, tapi ini sampai jam 8 lewat. Oke, sampai di sini materinya. Saya mau sebelum kita tanya jawab sekitar dan diskusi, kita mau berdoa terlebih dahulu. Saya minta sebuah perlindungan, pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan kehadirat-Mu. Kami telah selesai mendengarkan firman-Mu tentang Engkau adalah yang utama, Engkau adalah yang paling supreme. Kiranya kuatkan kami untuk melaksanakan itu ya Tuhan. Dan kepada Bang Dejan, berikan dia pengetahuan, kekuatan, dan ketaatan, dan menjaga kesuciannya. Dan berikan dia berkat untuk mengatur segala tanggung jawab yang telah Engkau berikan kepada dia. Berikan kami juga kelembutan hati dan ketenangan hati untuk menerima firman-Mu dan kekuatan untuk melakukannya. Sekarang kami akan masuk ke dalam tanya jawab dan sharing. Kiranya Tuhan tetap memimpin apa yang akan kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Oke. Karena ini memang sudah jamnya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak, saya mau nanya, jadi supremasi pujian itu ternyata berbicara tentang supremasi Kristus juga ya, begitu ya? Pengakuan kita kepada Kristus. Seperti kemarin kan, kita belajar teologi pujian kan kemarin, di mana ketika kita memuji itu sebagai pengakuan kita, penyembahan dalam artian kita mengagumi Dia, mengakui Dia sebagai Tuhan. Jadi puji-pujian itu sebagai pengakuan kita kepada Dia sebagai Tuhan. Oke, siap. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung ya buat teman-teman yang mungkin kalau mungkin cuma sehari ini juga nggak apa-apa. Saya bersyukur teman-teman bisa mempelajari bersama-sama di hari ini. Oke, kalau ada teman-teman yang baru datang, silakan. Ada yang mau ditanyakan, yang lama juga nggak apa-apa. Silakan. Adakah? Ini Bang, bagaimana tokoh-tokoh Alkitab yang di Perjanjian Lama menjadikan Yesus sebagai supreme gitu? Ya pertama sebenarnya cukup banyak ya orang-orang yang kadang-kadang berusaha menjadikan Kristus sebagai supreme ya. Contohnya dengan mereka mempersembahkan korban, itu mengakui Kristus di dalam hidup mereka. Dengan mereka mengakui dan menerima Dia. Ada satu tokoh yang juga bagus sekali di dalam mengakui supremasi Kristus. Tokoh namanya saya lupa namanya siapa ya. Dia tokoh yang mungkin gagal di dalam tindakannya, tapi ketika dia ditegur, dia mau menerima. Ini bukan Daud,
tapi tokoh yang ada bareng dengan Samuel, kitab Samuel, Nabi Samuel. Siapa nabi yang bareng dengan Nabi Samuel ya? Saya lupa. Ada ingat nggak? Tunggu saya lihat nama tokohnya. Ada satu tokoh yang bareng dengan Nabi Samuel. Yang bimbing dia Imam Eli. Nah, kalau teman-teman baca, Imam Eli kan ditegur sama Tuhan. Tapi dia pernah mengatakan kalimat seperti ini. Ayat 1 Samuel 3 ayat 18. Ini bentuk betapa dia tahu apa yang Tuhan lakukan itu semuanya baik. Karena kita mengerti bahwa semua hal yang baik itu dari dia. Dan segala sesuatu itu ada di atas. Segala sesuatunya itu dia ada di sana. Nah, dia mengatakan kalimat di 1 Samuel 3 ayat 18. Setelah Samuel memberitahukan kepadanya dan tidak menyembunyikan tentang teguran Tuhan kepada dia, Eli berkata, oke, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Jadi Imam Eli itu mengakui kedaulatan Kristus. Dia mengakui Kristus, dia mengakui Tuhan dalam artian di sini ya, karena memang Allah Tritunggal, dia mengakui Allah. Apapun yang dia perbuat itu baik. Jadi dia mengakui kedaulatannya dia merajakan Tuhan. Jadi dia tidak cepat-cepat marah. Ketika Tuhan menetapkan hukuman sama dia tidak marah. Dan banyak tokoh-tokoh yang lain. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau mau bahas semuanya panjang juga. Salah satunya itu. Jadi bagaimana kita mencoba untuk mengakui supremasi Kristus adalah ketika kita juga, ya sudah, apapun yang dilakukan oleh Tuhan itu baik sama sekali. Kita tidak cepat marah. Karena kita mengakui kedaulatan dia. Selain itu juga kita mengakui apa yang dia perbuat itu baik. Kira-kira seperti itu. Terjawabkah? Oh, oke Bang. Berarti ketika dia memuliakan Tuhan, sudah berarti juga memuliakan, menjadikan Kristus sebagai supreme ya Bang? Ya, dan juga seperti kemarin belajar di Kain, bagaimana kita menerima setiap hukuman Tuhan kepada kita. Ketika Tuhan hukum kita tidak gampang tiba-tiba, kok Tuhan begini? Atau kadang-kadang kalau kita sudah kasih persembahan, kita maunya sesuatu, tiba-tiba Tuhan gak kasih kita. Oh loh, Tuhan, kan saya sudah persembahan banyak. Kok dalam hati kita dongkol? Kok saya mengalami hidup begini? Katanya kalau ikut Tuhan saya hidup baik-baik aja. Kalau kita gak mengalami hidup baik-baik aja, kalau kita mau mengakui supremasi Kristus, ya kita diam. Dan kita menerima apa yang telah Tuhan tetapkan buat kita. Itu salah satu bentuk kita mengakui supremasi dia. Kita taat. Oke, adakah yang mau bertanya lagi? Shalom, Bang Dejan. Halo, shalom Pak Patris. Terima kasih untuk kesempatannya Bang. Saya mau bertanya tadi soal, ada kalimat yang saya dengar bahwa kita di luar Kristus kita tidak mungkin tidak berdosa, dan setelah di dalam Kristus kita mungkin tidak berdosa, begitu Pak? Oh ya. Status manusia. Iya. Saya mau bertanya untuk lebih spesifik dari kalimat itu, dari bahwa kita di dalam Kristus sudah bisa tidak berdosa. Apakah itu secara esensial atau dosa natur gitu Pak? Soalnya di dalam buku dari Baan ya, halaman 857, pasal 5 ayat 4 yang bilang bahwa orang-orang percaya itu meskipun telah dibebaskan dari kuasa dosa, itu belum dibebaskan dari dosa itu sendiri. Karena diangkat dari pasal-pasal Dokret yang mengatakan bahwa selama hidup manusia itu dia tidak melepaskan kita sama sekali dari daging dan tubuh maut, supaya kita belajar pelan-pelan untuk terus bersandar pada kemurahan Kristus. Dan itu pun mengakui supremenya Kristus, dengan Tuhan terus membiarkan kita sedikit demi sedikit seringkali jatuh dalam natur dosa itu, agar semakin tetap sadar bahwa memang di luar Kristus kita tidak punya harapan untuk selamat gitu. Makasih Pak, coba dikoreksi Pak. Oke, ya. Tadi ada 4 status manusia. Sebelum itu saya mau kasih tahu 4 status manusia ini dikemukakan oleh
Tunggu, namanya siapa? Namanya Agustinus. Jadi Agustinus mengumumkakan ada 4 status manusia. Nah, dia mengatakan status ketiga itu ketika Kristus menebus kita itu artinya kita bisa tidak berdosa. Nah, apakah artinya itu kita bebas dari sepenuhnya dari dosa? Tentu enggak. Karena memang di dalam Paulus seperti apa yang dikatakan oleh Pak Patris, di dalam Paulus sendiri Paulus menyadari hal-hal seperti itu. Makanya Paulus pernah menuliskan, di dalam kelemahan maka aku kuat. Sebab aku lemah maka aku kuat. Nah, jadi apakah seluruh dosa itu kita hilang sama sekali? Bukan. Tapi apa arti bisa berdosa? Artinya adalah kita mengalami satu hidup yang bisa mengalami bisa benar-benar taat kepada Tuhan. Meskipun tidak sepenuhnya. Meskipun tidak sepenuhnya kita bisa menjadi sempurna begitu. Tapi ada progres. Progres ini bisa mungkin ketika Tuhan beranugerah kepada kita. Makanya tadi ditekankan di dalam Dia kita hidup, bergerak, dan ada. Nah, jadi ketika kita mengalami penebusan Kristus, Kristus memberikan kita kuasa atas dosa. Jadi bukan berarti lepas sama sekali dari tindakan dosa. Ya, artinya kita tidak mungkin berdosa lagi. Konsep tidak mungkin berdosa lagi itu terjadi ketika kita mengalami tubuh kemuliaan Tuhan. Itu nanti di dalam akhir zaman ketika Kristus hadir sebagai raja dan sebagai dia ada hadir pada kedatangan kedua, dia baru disitulah kita konsep beberapa orang itu diangkat. Ada orang juga mengatakan kita diperbaharui sepenuhnya. Jadi kita diperbaharui dan mengalami tubuh kemuliaan. Nah, tubuh kemuliaan itulah yang membawa kita mengalami satu hidup yang tidak mungkin berdosa. Jadi konsep tidak mungkin berdosa dan bisa berdosa itu konsep yang sedikit berbeda. Konsep yang tidak mungkin berdosa berarti kita tidak mungkin lepas, tidak mungkin kita bisa berdosa karena natur dosa itu hilang sama sekali. Kalau bisa berdosa berarti kita bisa tidak berdosa, bisa berdosa dan bisa tidak berdosa juga, ya kan? Kira-kira seperti itu. Kita dikembalikan lagi di recreation kan kembali kepada ciptaan awal. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak. Oke, yang lain gimana? Adakah yang mau ditanyakan? Adakah? Boleh sedikit sharing nggak Pak sambil bertanya? Oke, silakan. Kita sorry, saya mau kasih tahu mungkin kita selesai 3845 lah ya. Oke, silakan. Ya begini Pak, di suatu gereja gitu yang dimana saya layani kan itu dia menganggap tubuh Yesus itu ya saya tahu Pak mungkin tahu lah gitu. Dia zaman kudusnya suka ngomong gitu, kami tolak miskin, kami tolak bangkrut kan Pak tahu sendiri. Itu berarti dia pada saat itu dia sudah menghina supremasi Kristus ya Pak, atau mungkin lebih tepatnya tidak mengerti makna supremasi Kristus ya Pak, kalau seperti itu. Sorry bagaimana? Jadi orang yang bilang kita tolak kutuk, kita tolak itu ya. Iya betul, tolak miskin, tolak bangkrut pada saat zaman kudus. Ya gimana ya menjawab ya? Ya mungkin dia berharap. Tapi memang di sisi lain itu ada unsur dia mengambil supremasi Kristus, seolah-olah dia yang berkuasa untuk meninggalkan semuanya atau membuang semuanya. Padahal yang berkuasa di Kristus. Jadi konsep supremasi Kristus itu seharusnya membawa kita kepada apa sih? Puji-pujian yang semakin mengagum sama Tuhan dan juga semakin taat sama Dia. Itu tujuan dari atau aplikasi dalam hidup kita terhadap supremasi Kristus. Dan taat sama Dia dan tunduk sepenuhnya sama Dia. Tunduk dalam artian apa? Kalau taat dan tunduk ada bedanya dalam artian ya kita taat kepada perintah Kristus, tunduk terhadap apapun yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi ketika kita melihat supremasi Kristus, kita memahami bahwa seperti konsep tunduk itu seperti apa yang dikatakan Imam Eli. Dia tunduk pada apa yang sudah ditetapkan sama Tuhan. Dia menerima. Beda dengan Kain kemarin. Dia marah-marah ketika Tuhan tidak menerima persembahannya. Ya, ada kemungkinan dia seperti itu ya. Kalau dari konsep yang seperti ini, konsep yang saya katakan, dia mencoba untuk ya menjauhkan daripada. Meskipun di sisi lain mungkin dia berharap. Kalau konsepnya dia berharap Tuhan mau tolong lepaskan dia daripada hal ini, di sisi lain dia meninggikan supremasi Kristus. Tapi kalau dia mencoba untuk mengambil kemuliaan itu, seolah-olah dia yang berkuasa untuk menolak semuanya itu,
terus tiba-tiba dia malah Tuhan izinkan namanya miskin, terus dia marah-marah, ya lain lagi ceritanya. Kira-kira begitu. Iya, Pak. Jadi ada dua sisi. Entah dia, saya jadi nggak bisa langsung menghakimi apakah dia mencoba melawan supremasi atau tidak. Karena ada orang juga kan berharap, kalau berharap kan kita kalau kita belajar di teologi doa, kita kan sangat di teologi doa ya. Saya bukan teologi doa, kemarin kita masuk di tentang pengakuan teologi pengakuan. Apa sih motif kita berdoa? Konsep apa sih yang kita bisa pahami tentang doa? Konsep kerajaan. Di mana ketika kita di dalam kerajaan kan ada hamba-hamba. Nah, hamba-hamba itu mau tunduk kepada raja. Dia menyembah kan? Penyembahan dia itu untuk apa sih? Penyembahan bahwa Tuhan tolong terima saya ada di dalam kerajaanmu. Tuhan saya mau ada di dalam kerajaanmu. Itu konsep doa. Ketika kita berdoa, kita harus ingat dalam konsep seperti itu. Di mana kita mengakui kedaulatan dia dan hanya dialah yang sanggup untuk melepaskan saya. Sehingga kita harus banyak-banyak berdoa sebenarnya. Jadi ketika kita berdoa, kita benar-benar mengakui kedaulatan dia. Kalau kita sudah tidak mau berdoa lagi, lain cerita lagi. Kita tidak mengakui bahwa dia yang sanggup untuk menghidupi kita. Jadi kalau konsep tadi, dia berharap supaya Tuhan tolong jauhkan saya dari kemiskinan, itu nggak apa-apa. Itu artinya dia meninggikan kekasih Kristus. Tapi kalau beda halnya kalau dia di dalam motif, ya beda halnya kalau dia berpikir dengan kata-kata itu dia bisa lepas daripada kutuk dan sebagainya. Dia mencoba mengambil kemuliaan Kristus di dalamnya. Kira-kira seperti itu jawabannya. Oke, siap Pak. Terima kasih. Oke, 4 menit lagi. Adakah yang mau ditanyakan? Yang baru ada yang mau ditanyakan gimana? Ya, Bes, gimana? Habis jadinya nggak ada. Kalau memang tidak ada, saya sedikit itu ya share sekali lagi bahwa minggu depan kita ada tema tubuh Kristus. Semoga teman-teman bisa hadir. Kita belajar tentang Kristus, apa arti menjadi tubuh Kristus. Kemudian kita di Sabtu 2 minggu depan kita belajar tentang tokoh Alkitab Nakhabel. Dan nanti tentang kemarin saya membahas di LKA tentang pelatihan. Nanti kita ada pelatihan penata layanan. Ini memang mempersiapkan buat teman-teman yang mengingat MBA ini kan sudah cukup lama, dan saya berharap teman-teman juga bisa belajar dari bagaimana saya coba memimpin dari awal. Jadi mempersiapkan teman-teman juga bisa memimpin juga acara MBA juga, dalam artian yang memimpin dalam jadi MC lah ya. Jadi saya mempersiapkan juga buat orang-orang juga belajar penata layanan. Tapi itu nanti mungkin nggak jadi di 31 Juli karena 31 Juli itu cukup banyak acara. Ada teman saya yang harus menikah lah gitu. Jadi teman kantor lagi, teman kampus sekantor kami. Jadi ada acara seperti itu, jadi saya harus siap-siap. Jadi kemungkinan itu bulan Agustus, teman-teman. Jadi saya cuma mau infokan itu aja. Jadi tanggal 31 Juli kita tidak jadi ada pelatihan. Ya berharap teman-teman yang MBA yang lama sebenarnya yang saya paling harapkan teman-teman kita bisa belajar bersama. Dan nanti pelatihan khotbah yang saya pernah umumkan juga itu akan ada pada bulan September kalau saya masih hidup. Jadi teman-teman, saya mau mempersiapkan teman-teman sekalian bisa kita memiliki satu hidup yang belajar juga menyampaikan firman Tuhan dengan cara yang tepat dan sebagainya nanti di bulan September. Oke, sampai di sini saja. Saya mungkin minta saudara siapa ini? Pak Patris bisa pimpin kita dalam doa, menutup kita dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk malam hari ini, di mana kami boleh bertemu lewat Zoom meeting ini, berdiskusi, belajar bersama tentang supremasi Kristus, dan Engkau telah menuntun dari awal, pertengahan, hingga boleh saat ini hendak berakhir dengan segala baik. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang telah belajar bersama sungguh-sungguh akan mengikat hati nurani kami untuk menjadi orang-orang yang mencintai Kristus,
meningkat Kristus dan tetap hidup dalam Kristus. Berkati pemateri, Pak Dejan, Moto yang telah memimpin kami semua, dan juga berkati semua kami yang menjadi peserta di malam hari ini. Bapa di sorga, ini doa kami, syukur kami berharap ada kesempatan lagi di waktu yang akan datang untuk Engkau berkenan menemukan kami di Zoom meeting seperti ini, belajar bersama tentang kebenaran-Mu. Ini doa kami ya Tuhan Allah, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai jumpa. Shalom. Shalom. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.